Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 3 Juni 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 10 ayat 2. Saya bacakan untuk kita demikian. Keluaran 10 ayat 2. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari ayat ini, bagaimana Tuhan mau mencapai supaya semua pihak mengetahui dan mengenal bahwa Tuhanlah Allah, yang dikatakannya bahwa akulah Tuhan. Dari ayat ini tema kita berbunyi cara Tuhan memperkenalkan diri. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita berkenalan melalui renungan ini sebagai anak-anak Tuhan. Satu Bapa, satu iman, dan satu pengharapan dalam Kristus. Ada saatnya perkenalan seperti ini mengingatkan begitu banyak saudara kita untuk saling menolong, mengasihi. Khususnya kita bisa lakukan saling mendoakan walaupun kita belum pernah tatap muka, belum pernah berjumpa, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Saudara-saudari, renungan hari ini dengan pokok pikiran cara Tuhan memperkenalkan diri, rasanya pokok ini sudah mendarah daging bagi kita. Setiap kesempatan kita mengenal Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Karena seluruh perjalanan hidup kita, suka duka, untung rugi, sepatutnya kita sadari sebagai cara Tuhan Dia memperkenalkan diri. Tuhan adalah Bapa, sumber kehidupan, pemelihara hidup ini. Dia penolong dan penuntun hidup kita. Dia harapan masa depan yang baik bagi kita. Pokoknya segala yang baik yang kita butuhkan, bahkan yang kita inginkan, ada dalam kuasa dan kasih Tuhan. Tetapi bagaimana caranya agar kita sampai pada sumber yang baik ini? Bagaimana caranya kita mengenal Dia? Saudara-saudari, bahan renungan kita, pernyataan Tuhan, bagaimana Dia memperkenalkan diri, baik kepada Firaun dan bangsa Mesir, dan juga kepada umat Israel yang akan kembali dituntunnya ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Hal ini tidak gampang. Apalagi kepada bangsa Mesir. Mereka hanya tahu Firaun anak dewa, anak Allah yang berkuasa di Mesir. Dan yang pada saat itu umat Israel ada dalam kuasa Firaun. Bagaimana Firaun tidak ada yang mampu membantah apa yang dia katakan. Tidak ada yang mampu melarikan diri dari kekuasaan Firaun. Demikianlah dipahami oleh Firaun keberadaannya. Kuasanya dikatakannya, kalau saya katakan engkau mati, maka engkau harus mati. Kalau saya katakan engkau hidup, maka engkau bisa tetap hidup. Demikian mutlaknya kuasa Firaun di Mesir. Israel harus terima kuasa Firaun selagi mereka di Mesir. Demikian juga umat Israel belum mengenal Tuhan Allah mereka
yang telah mengikat janji dengan Abraham leluhur mereka. Mereka hanya tahu Yakub leluhur mereka, bangsa pendatang di Mesir. Saudara-saudari, mulailah Tuhan Allah Israel memperkenalkan diri. Kali ini dengan mujizat di mata bangsa Mesir dan juga di mata bangsa Israel. Dengan 10 tulah, setahap demi setahap Allah memperkenalkan diri. Allah berada di atas kuasa Firaun. Sehingga Tuhan katakan, tulah dan mujizat itu kesempatan aku mempermainkan Firaun agar mengakui kuasa Tuhan di atas segala kuasa manusia dan kuasa dewa sembahan bangsa-bangsa. Bebasnya Israel dari Mesir bukan karena kemurahan Firaun dan juga bukan karena kebaikan dan kemampuan umat Israel, tetapi supaya Tuhan melanjutkan janji yang telah diikatnya dengan Abraham leluhur bangsa Israel, agar keselamatan untuk seluruh kaum di muka bumi dijalankan dan digenapi Allah melalui umat Israel. Sekarang tiba saatnya bagi kita memperkenalkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Allah keselamatan yang telah digenapi dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari, dalam turunnya Roh Kudus, tugas memperkenalkan Allah dalam kehidupan kita akan terlaksana melalui kesaksian pelayanan setiap orang percaya, karena Roh Kudus yang menolong kita. Mari kita aplikasikan renungan ini melalui pokok-pokok berikut. Pertama, menurut Anda, apakah Firaun dan bangsa Mesir dan juga umat Israel berhasil mengenal Tuhan Allah dengan baik melalui tulah yang didatangkan Allah di Mesir itu? Yang kedua, dengan cara dan jalan apa sekarang kita dapat mengenal Tuhan Allah? Yang ketiga, apakah Anda sudah mengenal teman dekat Anda, seperti anak, orang tua, suami, dan istri, dan sebaliknya? Mari berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Allah Tuhan kami ciptaan-Mu. Kami mengenal Allah dengan dan dalam seluruh ciptaan, dan khususnya dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Kami meneruskan pengenalan ini sebagai kesaksian kami, agar makin banyak orang mengenal Yesus Kristus melalui kesaksian hidup dan pelayanan kami. Semoga Tuhan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin.